Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Soleh. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Di sini akan saya menjelaskan tentang teori ekonomi makro, ringkasan pertemuan 10 sampai dengan pertemuan 15. Oke, untuk yang pertemuan pertama adalah keseimbangan perekonomian terbuka. Di sini akan saya jelaskan tabel sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka, di mana komponen-komponennya adalah pemerintah, rumah tangga, perusahaan, institusi keuangan, penanam modal, dan luar negeri. Akan saya jelaskan dari alur sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka ini. Aliran satu yaitu mengenai upah atau gaji yang dibayarkan perusahaan kepada sektor rumah tangga melalui jasa faktor produksi. Aliran yang kedua, pihak perusahaan membayar pajak kepada pemerintah atas barang dan jasa yang diproduksinya. Kemudian aliran yang ketiga yaitu rumah tangga harus membayar pajak kepada pemerintah, baik itu PPN ataupun pajak yang lainnya. Kemudian aliran yang kelima, aliran yang keempat, pembayaran rumah tangga karena belanja barang dan jasa dari dalam negeri. Kemudian aliran yang kelima, sebagian rumah tangga membeli produk luar negeri atau impor, sehingga dana, barang, dan jasa mengalir ke luar negeri. Kemudian aliran keenam yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang ditabungkan ke lembaga keuangan. Kemudian aliran yang ketujuh, investor dapat memperoleh dana dari lembaga keuangan. Besar kecilnya tergantung dari persediaan dana di institusi keuangan tersebut. Kemudian aliran yang kedelapan adalah dana masuk ke perusahaan dalam bentuk investasi dari investor. Kemudian aliran yang ke-9, pemerintah juga melakukan pembelian barang dan jasa ke perusahaan, sehingga perusahaan memperoleh pemasukan dari belanja pemerintah. Kemudian aliran yang ke-10 adalah perusahaan mendapat pemasukan dari luar negeri melalui ekspor produksinya. Oke, kemudian yang berikutnya mengenai pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian masalah pengangguran, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat kegiatan masyarakat yang akan mempengaruhi besarnya angka persediaan tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah penduduk, usia penduduk, pendapatan rumah tangga, dan juga tingkat pendidikan. Kemudian jenis pengangguran berdasarkan jenisnya. Pengangguran normal atau friksional artinya penganggur hanya sedang mencari penghasilan yang lebih baik. Kemudian pengangguran siklikal artinya pengangguran karena keadaan perusahaan yang terpaksa harus mengurangi karyawannya karena perusahaannya tutup atau produksinya berkurang. Kemudian pengangguran struktural yaitu pengangguran yang diberhentikan oleh perusahaan. Kemudian pengangguran teknologi yaitu pengangguran yang disebabkan oleh teknologi karena peralihan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin misalnya. Kemudian yang berikutnya jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Pengangguran terbuka diakibatkan lowongan kerja lebih sedikit dibanding dengan pertambahan tenaga kerja, misalnya angkatan lulusan sekolah baru dengan lowongan pekerjaan yang tidak sesuai. Kemudian pengangguran tersembunyi, biasanya di sektor pertanian dan jasa. Kemudian pengangguran bermusim, terutama di bidang pertanian dan perikanan. Dan kemudian setengah menganggur, misalnya pekerja paruh waktu. Kemudian dampak dari pengangguran. Dampak dari pengangguran itu berkurangnya pendapatan masyarakat, menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, kekacauan politik dan sosial. Lalu cara mengatasinya adalah peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Kemudian transmigrasi penduduk, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan kerja, dan segera mendirikan industri padat karya. Lalu berikutnya adalah mengenai inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai naiknya harga-harga untuk semua barang secara terus-menerus yang dapat mengganggu bahkan dapat mengancam perekonomian suatu negara. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu kenaikan harga.
Harga satu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Kemudian yang kedua bersifat umum. Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Kemudian yang ketiga berlangsung terus-menerus. Artinya, kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan menunjukkan inflasi jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu, penghitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Lalu masalah inflasi. Inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi tekanan biaya atau cost push inflation. Menurut asal-usulnya inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Kemudian berikutnya, menurut parah atau tidaknya inflasi, yaitu laju inflasi ringan rentang kurang dari 10%. Kemudian yang kedua, laju inflasi sedang, yaitu berkisar antara 10% sampai dengan 30%. Kemudian laju inflasi berat, yaitu antara 30% sampai dengan 100%. Lalu yang terakhir adalah hyperinflasi, yaitu lebih dari 100%. Efek buruk inflasi itu apa? Yaitu kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus akan menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi, kemakmuran individu dan juga masyarakat. Analisis permintaan agregat dan penawaran agregat. Permintaan agregat atau agregat demand atau AD adalah permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama satu periode tertentu. Pengaruh kebijakan moneter terhadap permintaan agregat. Kebijakan moneter atau monetary policy adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengarahkan ekonomi makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Jika pemerintah mengambil kebijakan uang ketat, jumlah uang yang beredar akan berkurang. Besar kemungkinan hal ini akan dapat mengurangi daya beli secara agregat. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan mengarahkan ekonomi makro ke kondisi yang diinginkan atau lebih baik dengan mengatur anggaran pemerintah, terutama sisi penerimaan dan pengeluaran. Kemudian yang kedua adalah penawaran agregat. Inflasi dan keseimbangan ekonomi terlihat jika dalam grafis tingkat harga umum dalam keseimbangan baru menjadi lebih tinggi. Kemudian inflasi tekanan pemerintah atau demand pull inflation terjadi karena dominannya tekanan permintaan agregat. Kemudian inflasi dengan dorongan biaya, cost push inflation terjadi karena kenaikan biaya produksi. Kemudian stagflasi, kombinasi dari dua keadaan buruk yaitu stagnasi dan inflasi. Kemudian berikutnya akan kita jelaskan kebijakan pemerintah. Ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan fiskal adalah kebijakan fiskal ekspansif yang berfokus kepada masalah pengangguran. Kemudian kebijakan fiskal kontraktif, yaitu penurunan belanja negara. Tujuan kebijakan fiskal secara umum dicapainya kestabilan ekonomi yang mantap dan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak sehingga tingkat pengangguran alamiah. Kemudian kebijakan moneter, jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kemudian kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat, kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter ini adalah menjaga sasaran laju inflasi dengan menekan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga. Tujuan peranan Bank Indonesia dalam kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang antara lain kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi, kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar. Kemudian yang berikutnya adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar perjanjian bersama. Teori-teori perdagangan internasional yaitu pandangan kaum merkantilisme bertujuan untuk memperbesar ekspor daripada impor dan juga untuk memonopoli perdagangan lainnya. Lalu yang kedua, teori keunggulan absolut, yaitu teori yang menggunakan spesialisasi terhadap faktor produksi tertentu.
Kemudian yang ketiga, teori keunggulan komparatif, yaitu teori bantahan dari teori keunggulan absolut. Lalu teori Hackers-Ohlin atau HO, yaitu teori perdagangan internasional modern, yaitu teori pengembangan dari teori absolut dan teori keunggulan komparatif. Lalu yang kelima adalah teori permintaan timbal balik atau reciprocal demand oleh John Stuart Mill, merupakan pengembangan dari teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Maksud teori ini adalah menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran yang menentukan ekspor dan impor. Kemudian manfaat perdagangan internasional itu apa? Satu, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Lalu, pengaruh perdagangan internasional itu apa saja? Yang pertama adalah efek perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian yang berikutnya, efek terhadap produksi, yaitu spesialisasi produk, kenaikan investasi surplus, fund of surplus, kenaikan produktivitas. Lalu yang ketiga adalah efek terhadap neraca perdagangan untuk mengetahui ukuran selisih antara nilai impor dan ekspor atas barang nyata dan jasa. Biasanya diikuti dalam pasar valuta asing. Sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional, yang pertama adalah revolusi informasi dan transportasi, yang kedua interdependensi kebutuhan, yang ketiga liberalisasi ekonomi, yang keempat asas keunggulan komparatif, dan yang kelima adalah kebutuhan devisa. Lalu penghambat-penghambat perdagangan internasional adalah jarak. Yang kedua adalah tarif dan non-tarif, yang meliputi kuota, embargo, kebijakan pengadaan pemerintah, standarisasi pemerintah, prosedur bea masuk, dan juga bea keluar. Lalu jenis-jenis perdagangan internasional yaitu ekspor, barter, konsinyasi, package deal, penyelundupan atau smuggling, border crossing yang terdiri dari sea border yaitu lintas batas laut, dan overland border lintas batas darat. Kemudian yang berikutnya kita akan menjelaskan tentang neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke dalam negeri dan atau sebaliknya. Ciri-cirinya adalah transaksi berjalan, yaitu ekspor dan impor barang-barang, ekspor impor barang dan jasa-jasa, dan pembayaran pindahan atau transfer unilateral. Yang kedua adalah lalu lintas modal, yaitu aliran modal pemerintah dan aliran modal swasta. Konsep keseimbangan neraca pembayaran, konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance. Yang kedua, konsep keseimbangan transaksi berjalan atau current account balance. Yang ketiga adalah konsep basic balance. Yang keempat, konsep overall balance. Tujuan dan manfaat neraca pembayaran yaitu memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi di antara satu negara dengan negara-negara asing. Manfaat lainnya yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah di bidang ekonomi dan bidang politik serta perdagangan internasional. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran adalah perubahan kurs devisa, perubahan harga, perubahan tingkat pendapatan, dan perubahan tingkat bunga. Kebijakan dalam menghadapi tekanan neraca pembayaran adalah depresiasi mata uang, proteksionisme, membatasi kepemilikan luar negeri aset-aset domestik, menaikkan tingkat tabungan, defisit transaksi berjalan yang mengarah kepada pengangguran. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.